Keluarkan kita poin berapa? Ya, satu. Silakan ya kalian simak. Dan yang menggantikan beliau di tempat tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Selama 3 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di luar sumur, di luar musuh mencari. Tapi di kandang buah, seekor laba-laba dan 20 penjaga berjalan menuju Madinah dengan tanpa bahaya. Panas terik, kelaparan dan kejar musuh mengiringi langkah Nabi dan Abu Bakar. Tapi keyakinan mereka tak goyah. Setibanya di Madinah, Banu Asy'ar menyambut dengan penuh cinta. Warna menyanyi, "Tala al-badru alaina." Langit Madinah bersinar lebih terang hari itu. Hijrah bukan hanya berpindah, tapi berpindah dari keramat menuju iman. Menjadi yakin dari gelap menuju cahaya. Nah, itu ya video singkat tentang proses hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk sekarang kita masuk ke materinya. Nah, ini peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kita belajar tentang materi ini, nah kalian diharapkan untuk ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian hijrah. Yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam hijrah. Nah, yang ketiga, dapat menjelaskan sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat, dapat menjelaskan reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi SAW. Dan yang kelima, dapat menceritakan proses hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada pengertian dan macam-macam hijrah. Yang kedua ada sebab-sebab Nabi SAW hijrah kemana? Ke Madinah. Yang ketiga ada reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi SAW. Terus yang keempat ada proses hijrah Nabi SAW kemana? Ke Madinah. Nah, sekarang pengertian hijrah. Apa sih itu hijrah? Nah, sebelum dibahas, apa ada yang sudah tahu apa itu hijrah? Hijrah? Apa hijrah? Hijrah. Apa hijrah itu? Ya, meninggalkan. Terus apa lagi? Menjauhkan diri. Terus berpindah tempat. Nah, kita bahas. Nah, hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Nah, seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat, yaitu apa? Yang pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan. Nah, yang kedua, ada sesuatu yang dituju, ada tujuannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi seseorang bisa disebut hijrah kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama, apa syaratnya? Ada sesuatu yang ditinggalkan. Nah, itu hal buruk ya, hal negatif ya, berarti yang ditinggalkan. Nah, dan kedua ada sesuatu yang dituju, berarti keadaan yang lebih baik, yang lebih positif. Nah, selanjutnya ada lagi. Nah, kalau dalam konteks sejarah, hijrah itu adalah kegiatan apa? Perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para
damai, yang adil dan juga saling menghargai. Nah, itu ya pengertian hijrah. Jadi ada yang menurut bahasa ya yang berarti meninggalkan tadi yang ada 2 syarat. Nah, kalau dalam konteks sejarah itu hijrah itu ada perpindahan yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya. Selanjutnya ada macam-macam hijrah. Nah, macam-macam hijrah itu terbagi menjadi 2. Ada yang makaniyah, nah, dan ada juga yang maknawiyah. Nah, apa itu makaniyah? Nah, hijrah makaniyah itu berarti perpindahan tempat makan ya, tempat. Nah, yang pindah itu tempat. Ini adalah hijrah fisik, ya, yaitu meninggalkan suatu tempat. Contohnya itu hijrah ke Habasyah. Nah, ini hijrah ke Habasyah ya, Ethiopia. Nah, ini itu dilakukan oleh siapa? Sebagian apa? Sahabat untuk apa? Untuk mencari tempat aman. Nah, hijrah ke Habasyah itu oleh sahabat kan mau mencari tempat yang aman ya. Nah, karena apa? Karena ada tekanan keras dari kaum musyrikin ya waktu di Mekah. Nah, selain hijrah ke Habasyah yang hijrah makanya itu ada juga hijrah ke Thaif. Nah, ini hijrah ke Thaif itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah paman beliau wafat, siapa pamannya? Abu Thalib. Nah, namun beliau waktu hijrah ke Thaif malah diusir ya oleh penduduk Thaif. Nah, itu hijrah ke Thaif. Selanjutnya ini, nah, hijrah ke Madinah ya, ke Yasrib. Nah, ini hijrah terbesar dan hijrah terakhir ya, yang memberi harapan besar bagi masa depan dakwah Islam ya. Terjadi pada tahun berapa kemarin? Pada tahun ke-13 kenabian, yaitu tahun 622 Masehi. Nah, itu hijrah ke Madinah. Yang dulunya yaitu Yasrib ya, masih Yasrib. Nah, sekarang sudah menjadi kota Madinah. Nah, selanjutnya ada hijrah maknawiyah. Nah, apa itu hijrah maknawiyah? Nah, kalau hijrah maknawiyah itu perubahan sifat atau perilaku ya. Nah, hijrah spiritual dan moral kita ya, berarti ini perilaku kita, sifat kita. Nah, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa yang dinamakan hijrah maknawiyah. Nah, di hijrah maknawiyah juga terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada hijrah i'tiqadiyah. Nah, ini hijrah i'tiqadiyah itu hijrah keyakinan. Nah, jadi berpindah dari keyakinan yang bercampur dengan kemusyrikan menuju kemurnian iman yang suci. Nah, itu namanya hijrah i'tiqadiyah. Nah, selanjutnya yang kedua ada hijrah fikriyah. Nah, berarti hijrah fikriyah itu hijrah pikiran ya. Jadi meninggalkan pemikiran-pemikiran yang negatif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, misalnya ideologi buruk atau hoax ya, yang kalau dalam berita-berita, nah itu kan pemikiran-pemikiran yang negatif ya. Nah, itu hijrah hijrah fikriyah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada hijrah apa? Syu'uriyah. Nah, kalau hijrah syu'uriyah yaitu hijrah kesenangan, cita rasa, yaitu meninggalkan kesenangan yang membuat kita lupa akan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya hijrah syu'uriyah. Jadi meninggalkan kesenangan-kesenangan anu mata ngelupakeun kana ibadah ya, karena kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir ada hijrah
Sulukiyah. Nah, hijrah sulukiyah itu, nah ini mah hijrah apa? Berarti tingkah laku, akhlak ya. Nah, berpindah dari akhlak tercela yaitu akhlak buruk ya, tidak baik, akhlakul sayyi'ah. Nah, menjadi akhlakul karimah ya. Nah, itu hijrah sulukiyah. Nah, selanjutnya sebab-sebab hijrah. Nah, apa saja sebabnya? Nah, yang pertama, sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yaitu alasannya kenapa sih Nabi dan para sahabatnya itu harus hijrah ke Madinah gitu. Nah, karena dakwah Nabi SAW waktu di Mekah mendapat apa? Penolakan keras. Nah, bahkan para pemimpin siapa? Kaum Quraisy ya. Nah, itu menganggap kebangkitan Islam itu identik dengan kehancuran posisi sosial dan politik mereka. Nah, makanya dakwah Nabi SAW di Mekah itu ditolak keras ya sama kaum Quraisy yang ada di Mekah. Nah, setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah,